Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah Umi di pembelajaran SKI. Kali ini kita akan memulai membahas bab kedua. Nah, apa aja sih yang dibahas di bab 2? Bab 2 adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Cermati Al-Quran berikut. Ustazah bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah telah menyatakan kalau Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ajaran beliau itu adalah ajaran yang diperuntukkan atau yang diberikan kepada seluruh alam, baik kepada manusia maupun makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, itu dimulai dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Nah, ajaran yang diajarkan itu disebut dinul haq atau agama yang benar, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin itu memiliki beberapa tugas. Nah, seperti dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan muniran. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerang. Ya, maksudnya tuh apa tuh Ustazah? Di sini Ustazah jelaskan. Tugas Nabi Muhammad itu yang pertama adalah syahidan. Syahidan itu adalah saksi. Saksi bahwa Nabi itu ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah ketika hari akhir atau di akhir zaman kelak. Nabi Muhammad, ketika kalian semua, kita semua, sampai leluhur kita dari Adam, sampai kita nanti ada cucu-cucu, pokoknya sampai akhir zaman nanti itu semuanya adalah apa itu namanya umat Nabi Muhammad. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu merupakan saksi bagi kita semua karena kita adalah umat beliau. Yang kedua adalah mubasyiran. Mubasyiran itu adalah pemberi kabar gembira. Memberi kabar gembira apa? Nabi ditugaskan memberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka akan masuk surga jika beriman kepada Allah, jika menaati perintah Allah, dan jika beriman kepada Allah. Jadi kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kita akan mendapatkan balasan berupa surga. Yang ketiga adalah nadhiron. Nadhiron itu artinya adalah pemberi peringatan. Nah, peringatan itu maksudnya apa? Nabi Muhammad itu membawa sebagai pemberi peringatan. Nah, peringatannya itu adalah jika kita tidak mengikuti perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mubasyiron dan nadhiron itu satu paket hemat. Pemberi kabar gembira juga memberikan peringatan. Jika kalian beriman, kalian akan mendapatkan surga. Jika kalian durhaka atau tidak beriman, akan diberikan neraka. Yang keempat adalah da'iyan ilallah, penyeru kepada agama Allah. Penyeru kepada agama Allah itu adalah menyerukan kepada manusia agar beriman kepada Allah, agar beragama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu menyerukan
untuk kita memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah sirajan muniran atau cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad itu merupakan cahaya yang menerangi umat Islam dari kegelapan, dari zaman jahiliyah. Ketika tidak adanya hak untuk hidup bagi perempuan, jika ada anak perempuan dikubur hidup-hidup, tidak adanya kebebasan, dan sebagainya. Nah, cahaya itu juga berupa memberikan kebenaran kepada manusia. Tugas Nabi Muhammad itu tidaklah mudah. Beliau mengerjakannya dengan penuh kesabaran karena pada awal-awal kemarin, pada awal-awal masa kenabian, ada tentangan dari kaum kafir Quraisy, ada tentangan dari pamannya sendiri, Abu Lahab, dan sebagainya. Terus dengan selain kesabaran, dengan ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan, hingga Nabi Muhammad dapat memperoleh kemenangan dari sikap sabarnya dalam menyerukan agama Islam. Nah, dari itu tadi dapat disimpulkan bahwa tugas Nabi Muhammad itu ada 5. Yang pertama adalah syahidan, yaitu saksi, memberikan saksi kepada Allah bahwa Nabi Muhammad itu merupakan saksinya kita semua, saksi dari umatnya. Mubasyiran, memberi kabar gembira bahwa adanya surga jika diberikan kepada orang yang beriman. Naziran, memberikan peringatan berupa neraka bagi orang yang tidak beriman. Da'iyan ilallah, menyerukan agama Allah yaitu agama Islam. Dan sirajan muniran, sebagai cahaya yang menerangi. Setelah itu apa? Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, sifat mulia Nabi Muhammad itu apa saja? Yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Yang selanjutnya adalah amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Jadi, sifat Nabi Muhammad itu adalah yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Jadi keempat sifat ini adalah sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad. Beliau itu selalu jujur, terus terpercaya, dapat dipercaya, menyampaikan semua yang diberikan atau yang didapat Nabi Muhammad, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir adalah cerdas. Nabi Muhammad itu orang yang cerdas. Nah, kebalikan dari sifat-sifat itu yaitu sifat mustahil Nabi Muhammad. Maksudnya sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak dimiliki, yang sangat mustahil, yang sangat tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu adalah kebalikan dari sidik, yang artinya dusta. Khianat itu adalah lawan dari amanah, yang artinya berkhianat. Kitman, menyembunyikan, itu adalah lawan dari tablik. Dan yang terakhir, lawan dari fatonah itu adalah baladah, yang artinya bodoh. Jadi keempat sifat ini tidak dimiliki Nabi Muhammad. Nabi itu tidak suka dusta. Nabi itu bukan seorang pengkhianat. Nabi itu tidak akan menyembunyikan kebenaran dan tidak akan menyembunyikan firman-firman Allah. Dan yang terakhir itu Nabi yang pasti tidak bodoh. Nah, dari penjelasan Ustadzah tadi bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu selain memiliki tugas yang ada 5 tadi, juga memiliki sifat-sifat wajib yang wajib kalian ketahui, yaitu sifat-sifat yang baik ya. Sedangkan yang terakhir tadi adalah sifat mustahil. Maksudnya adalah lawan katanya dari sifat wajib tadi yang berupa sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Sidik lawannya kizib, terus amanah lawannya khianat, tablik itu kitman, dan yang terakhir adalah fatonah yang memiliki lawan yaitu baladah. Ya, sekian dari Ustadzah Umi. Bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad.
part 1. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah Umi, bisa ditunggu part 2 di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.